Bab 4496. Semua ilmu sihir dikerahkan. Kemudian, di bawah mata Black Demon yang melebar, sebuah retakan kecil muncul di atas telur emas, kemudian retakan itu terus menyebar dan bertambah panjang. Tuan benar, ini benar-benar sebuah telur dan sedang menetas. Black Demon menjadi semakin terkejut, tetapi pada saat yang sama juga menantikannya. Karena ini menyebabkan banyak masalah bagi Erikin, makhluk apa yang dikandung dalam telur emas aneh yang menyerap energi puluhan ribu kemelekatan jiwa. Ketika cangkang telur benar-benar pecah dari atas ke bawah dan terpisah ke samping, Black Demon melihat ke dalam untuk pertama kalinya. Namun, matanya ditusuk dan dia langsung menutupi wajahnya dengan tangannya. Sebab, yang pertama tercurah adalah cahaya keemasan yang terang. Apa ini? Erikin yang baru saja selesai menyerap Reiki, juga melihat adegan ini di laut kesadaran dalam keadaan linglung. Setelah cahaya keemasan memancar keluar, itu terus menghilang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya itu seperti tabir emas, menutupi Black Demon yang tidak berani melihat secara langsung, menutupi buku langit tanpa kata, pedang kintong di tengah-tengah udara, bahkan menutupi sudut laut kesadaran. Pada akhirnya, seluruh laut kesadaran Erikin bersinar terang, seolah-olah telah menjadi dunia emas. Segera setelah itu, di dalam cangkang telur, tidak hanya mulai memancarkan cahaya, tetapi juga Reiki. Reiki yang masif menyebar di laut kesadaran seperti sungai yang bergelora. Sialan. Erikin tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya, meskipun Reiki ini murni, tetapi dituangkan langsung ke laut kesadaran, siapapun tidak akan ada yang sanggup menahannya. Seperti yang satu ini saja, hampir membuat laut kesadarannya meledak. Berkonsentrasi dan menenangkan diri, Erikin bergegas menjalankan teknik pelepasan Reiki secara terus-menerus. Namun, Reiki ini terlalu agung. Meskipun Erikin mencoba yang terbaik untuk menarik laut kesadaran dan membimbingnya menuju lubang dewa, meskipun meridian yang beredar sudah beroperasi dengan kapasitas penuh, mereka tetap tidak bisa menampung Reiki yang menakutkan ini. Tuan, cepat keluarkan Reiki. Black Demon juga sibuk menelannya, sambil berkata dengan cemas. Saat ini, tidak hanya Erikin yang merasa kepalanya akan meledak, tetapi juga dengan tubuh Taoisnya. Tidak bisa, Reiki ini mungkin adalah kesempatan yang disebutkan dalam teknik pemurnian roh. Jika Reiki menghilang, kesempatan itu akan sia-sia. Erikin menahan rasa sakit yang kuat dan mendengus. Tapi kita tidak bisa menyerapnya. Black Demon juga tidak berdaya. Semua orang tahu bahwa Reiki adalah hal yang baik, tetapi tidak ada yang tahan dengan distribusi seperti ini. Bukankah dikatakan bahwa benda di dalam telur emas ini adalah sebuah kesempatan? Mengapa seperti akan mengambil nyawanya? Jika kamu tidak bisa menyerapnya, maka lepaskan Reikinya. Erikin mengertakkan gigi, seolah-olah dia telah membuat keputusan ketika Black Demon berseru dan dia bergegas langsung ke istana. Istana ini adalah rintangan terakhir di dunia dalam lukisan itu, berdasarkan ucapan Dewa Bintang, pasti ada ujian yang paling kuat di dalamnya. Tepat ketika Erikin berlari ke arahnya, istana tersebut tampak dapat merasakannya dan kedua gerbang itu langsung terbuka. Segera setelah itu, dengan bantuan cahaya yang dilemparkan ke dalamnya, Erikin samar-samar melihat bayangan hitam terus berkumpul di istana. Kekuatan kultivasi sangat kuat, meski belum terbentuk sempurna, aura yang dipancarkannya membuat Erikin merinding. Jika benda ini terbentuk, dia jelas bukan lawan. Tepat, itu kamu. Mata Erikin menjadi dingin. Teknik waktu. Aura hitam putih menghilang dalam sekejap, langsung menuju istana.
Setelah mencegah bayangan hitam berkumpul, Eric Kin langsung mengerahkan berbagai ilmu sihir dan melampiaskan reiki mereka dengan putus asa. Ilmu 7 pedang pembunuh, teknik tari naga, serangan tangan abis, teknik jari raja api, ribuan penjara guntur, busur Tianhuo dan panah penghancur. Karena reiki tidak dapat dihabiskan, maka dirinya akan menggunakannya terus-menerus. Dia menggunakan semua ilmu sihir yang ada dan jika gagal, maka dia akan menggunakannya lagi. Eric Kin tidak lagi peduli dengan rasa sakit di meridiannya. Bagaimanapun juga dia sudah berlatih tubuh Taois Raja Qin yang jauh lebih kuat daripada kultivator dengan peringkat yang sama dan meridiannya sanggup menahan siksaan. Ketika berbagai ilmu sihir meledak puluhan kali, Eric Kin sekali lagi mengangkat pisau Yu yang tinggi, siap untuk menebus pukulan terakhir. Tiba-tiba, Eric Kin merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Seluruh tubuh terasa nyaman seperti berendam di sumber air panas. Seolah-olah semacam penghalang telah rusak, tubuh Taoisnya rileks untuk sementara waktu dan pada saat yang sama, penyegaran spontan terus menyebar. Seolah-olah dia akhirnya menembus batas tertentu. Tapi waktu hampir habis dan efek teknik waktu akan segera hilang. Eric Kin tidak peduli untuk menyelidiki sumber anomali tersebut dan Raja Abadi dengan cepat dikerahkan. Kali ini Raja Abadi langsung melapiskan 100.000 pisau. Lusinan ilmu sihir seperti orang gila, semua bergegas menuju bayangan hitam tersebut. Dan di bawah kendali teknik waktu, bayangan hitam itu bahkan tidak memadat sepenuhnya, jadi secara alami tidak ada perlawanan. Hasilnya sudah bisa dibayangkan. Suara berderak yang menusuk telinga bergema di seluruh istana dan seluruh istana menghilang seketika. Kemudian kekuatan mengerikan ini menyebar ke seluruh dunia lukisan. Semuanya terpengaruh, pepohonan dan gunung-gunung bergetar hebat. Di platform tontonan, semua orang terkejut. Mereka hanya merasa bahwa dunia menjadi kabur, seolah-olah dunia telah terbalik. Lulus. Mendengar suara samar, pandangan Eric Kin menjadi gelap dan dia sangat lelah hingga hampir pingsan. Dia langsung jatuh ke tanah. Meskipun sebelumnya reikinya tidak terbatas, namun kerohaniannya terbatas. Menggunakan begitu banyak ilmu dewa dan kekuatan suci satu demi satu, tidak akan ada yang sanggup menahannya. Tuan Qin, Eric Kin. Sial, ada begitu banyak hadiah. Hal terakhir yang didengar Eric Kin adalah seruan semua orang, tetapi saat ini dia tidak berdaya. Seberapa banyak hadiahnya? Dan juga apakah kultivasi aku sudah mengalami peningkatan? Sangat disayangkan dirinya sangat lelah hingga tidak bisa menggerakkan pikiran ilahi. Setelah dikirim keluar dari dunia lukisan, dia dengan cepat dipeluk oleh tubuh yang lembut, kemudian kehilangan kesadaran. Sudah berapa hari? Di dasar laut yang dalam, di istana di mana Kaisar Iblis awalnya dipenjara, sepasang mata tiba-tiba bersinar dalam kegelapan. Kemudian, suara pemilik mata ini bergema. Butuh 7 hari untuk memurnikan biji-bijian ini dan 4 hari lagi untuk menyelesaikan terobosan. Kamu telah mundur selama total 11 hari, yang hampir sama dengan yang aku pikirkan. Gumpalan energi darah memadat di depan Tobi Qiu dan sosok Evan Hu muncul. Sekarang aku merasa kekuatanku sepertinya tidak ada habisnya dan tidak akan pernah habis. Tobi Qiu perlahan mengangkat lengannya dan mengepalkan tinjunya. Dia terlena dengan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Ilmu bayi iblis memang sudah terkenal dengan reikinya yang fasih, namun saat ini kultivasinya telah mencapai keadaan fase penilaian 3 penurunan dan perasaan mendekati puncak 3 penurunan ini semakin kuat. Perasaan ini sangat enak. Saat kamu kembali ke Jiushu dengan kekuatanmu saat ini, kamu akan merasa lebih baik lagi. Evan Hu tersenyum. Ayo,
izinkan aku untuk menguasai tanah warisan ini sekarang. Aku sudah tidak sabar. Ketika kembali ke puncak Gunung Jufeng, patung dan singgasana kristal berdiri di depan mereka seperti sebelumnya. Tubuh Tobikiyu bergoyang dan duduk di singgasana lagi. Komunikasi ulang ini, Tobikiyu terasa sangat halus, seolah-olah dunia telah menjadi bagian dari dirinya dan dia dapat dengan mudah mengendalikannya. Bersambung.